Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Ejawandah Channel. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Mas Lukman. Ya, dari mana Mas? Dari Tegal. Dari Tegal. Kali ini kita akan podcast temanya tentang horor. Sebelum Mas Lukman berbicara tentang pengalaman horornya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar channel kami tetap terus berkembang. Oke, langsung saja kita mulai podcastnya. Jadi ini Mas Lukman akan menceritakan tentang pengalaman horornya pas di pondok pesantren. Untuk lebih tahu lebih detailnya lagi, bisa kita tanyakan langsung. Gimana Mas? Ini langsung mulai saya. Ya. Jadi itu kejadian waktu tahun 2020. Waktu itu saya belajar di sebuah pondok pesantren yang ada di Brebes. Jadi udah 3 tahun yang lalu. Pengalaman saya waktu itu, saya masuk pondok pesantren setelah liburan. Namanya pesantren kalau masih liburan terus berangkat apa masih kira-kira kan terus masih banyak yang belum berangkat. Nah terus itu kejadian pada Isya, kurang lebihnya jam 8 jam 9 lah. Waktu jam 8 jam 9 habis jamaah Isya, terus kan ngaji sama-sama semua santri. Waktu ngaji itu kok perut saya lapar sama teman saya gitu. Saya bilang ke teman saya, apa ini kita masak mie aja gitu, ke dapur belakang. Di dapur belakang kan ada sumur. Kan sumur ini dapur, ini sumur. Di sebelah sana itu tempat ngantongin baju buat jemuran. Waktu itu saya ngaji, saya ke kamar. Kan waktu itu kan ngaji itu kan bebas, maksudnya kayak belum ada yang berangkat ya, masih mau berangkat ya nggak apa-apa, berangkat ya nggak apa-apa, Bebas wajib. Terus saya sama teman saya itu ke kamar ngambil mie instan lah, terus saya ke belakang sama teman saya berdua itu. Pondok itu masih sepi sekali. Setelah itu saya ke belakang, saya ambil sebelah dapur saya itu kan sumur tua yang katanya anak-anak bilang pertama belum ada apa-apa. Lah ketika saya udah masak mie nya udah matang. Kan saya kalau anak pesantren kan nggak ditaruh di mangkok ya. Saya taruh di kaleng bekas wafer tengko tuh. Oh, jadi langsung sekalian gitu. Iya, sekalian kan masak dua. Saya jadi satu. Setelah itu saya nyiapin bumbunya, mie sudah matang, terus dikasihkan ke bumbunya. Kayak tiba-tiba tuh dari sumur ada suara. Oh, turun ke bawah gitu. Ya kan saya kaget. Dalam pikiran Itu keadaan sepi. sepi banget, ada 2 orang sama saya, teman saya doang. Oh, iya. Terus pertama saya refleks kaget, terus pikiran positif, paling ketendang sama tikus sama kucing. Itu yang masih pikiran positif. Nah setelah itu tuh ember ngangkat ke atas. Oh, Ngangkat ke atas. Iya. Udah ngangkat ke atas. Kan apa ya? Dengernya kan suara orang narik gitu. Kan dapur gini. Jadi sebelah sini tuh sumur nggak kelihatan, dari saya nggak kelihatan. Jadi saya harus keluar kayak pintu.
baru bisa lihat sumurnya. Pertama satu kali saya bilang paling orang gitu, paling pengurus lagi nyuci baju apa gimana. Saya makan mie dulu sama teman saya, udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin ya. Jatuh lagi, kayak ya kalau orang nyuci kan otomatis kan ya tenang, maksudnya Iya, nggak terlalu gitu ya. Itu tuh kayak disenggol jatuh, kayak masih ada airnya terus jatuh dar gitu. Waktu itu dua kali nyampe 3 kali saya penasaran. Pikirannya teman-teman kan, saya penasaran, keluar saya nengok, kok nggak ada siapa-siapa, tapi embernya, posisi ember itu ada di atas sumur, masih netep. ada. Setelah itu saya lihat ke sumurnya, saya keluar sedikit terus saya lihat ke sumurnya, kok embernya itu ada di atas sumur itu, Masih netep gitu. Kalau dipikir logika kan biasanya kalau ada orang yang narik ember itu kan pasti embernya kayak ada bekas air lah atau apalah, lah itu kering. Oke benar. Jadi maksudnya dengar suara kayak ada orang narik sama ngulurin itu katrol. Cuman pas dilihat masih netep di situ, di tempat, kayak seakan-akan nggak ada gitu. Waktu pas saya pertama kali ke situ masih seperti itu, masih di situ. Iya, embernya masih di situ. Saya di situ udah ini udah nggak beres nih, kayak pikirannya tuh kemana-mana, pikirannya Gak enak banget ya. Saya balik lagi makan sama teman saya bilang, ini kan teman saya namanya Usuk, ini kayaknya nggak beres Usuk. Udah nggak apa-apa, aku takut, gue mau lari aja, gue tinggalin itu temen gue, lu kalau nggak mau lari gue yang lari ya. Gue lari ke sana. Tapi temen lu ditinggal? Iya, ditinggal, masih makan mie. Berarti selang berapa menit temen gue nyusul. Tapi emang temen gue waktu gue tanyain emang kayak gitu, emang udah tahu juga, emang ngerasain, emang ngerasain sama. Cuma dia kan udah lama di situ, kayak berarti udah 4 tahun lah, bukan masih setahun, udah biasa lah gitu. Setelah itu gue sama temen gue lanjut ngaji. Singkat cerita jam 12 lewat lah kan tidur. Gue tidur di aula, gue sendirian. Itu aula kan ramai, cuma waktu setelah tidur kan gue bangun, terus gue mau ke kamar mandi, mau ke toilet. Kan iya, toilet kan ada 2, yang toilet putri sama yang toilet putra. Gue masuknya toilet putri, kalau habis liburan kan toilet putri dibuka, cuman kan nggak buat toilet putri, cuma buat tamu-tamu kalau ada yang iya. Gue masuk ke situ, gue mau berak, sepi, nggak ada siapa-siapa di toilet. Gue masuk, pintu itu gue buka semua. Emang udah kebuka. Jadi toiletnya kan gini, ini toilet 1, 2, 3, 4, di sini tuh misah 1, 2. Gue di sini. Oh, yang misah. Gue di sini. Kolamnya itu kan gabung jadi 1. Jadi kalau misalnya pinjem gayung bisa lewat bawah. Oh iya. Kolamnya gabung kan. 2 toilet. Ya. 1 kolam gitu. 1 kolam. Gue berak. Pertama nggak apa-apa. Biasa aja, gue pikiran biasa aja lah. Berak sambil. Kan gayung ada di kolam gua lihat gayung cuma 1. Terus setelah beberapa menit ada yang pinjam gayung, ada suara gitu. Kang pinjam gayungnya gitu. Ya refleks gue, ya namanya orang pinjem, gue beriin dong. Gue beriin lewat bawah tuh. Gue nggak merhatiin itu apa, emang ada tangan di situ. Udah, setelah itu gue mau cebok nih, Kang gayungnya sini dong. Orangnya nggak jawab, cuma lempar gayung, cuma ngelempar doang. Udah gue cebok,
pas udah cebok itu gua belum pikiran aneh-aneh, Masih kayak biasa gitu. masih kayak biasa. Yang gue pikirin tuh yang nggak masuk logika nih ya, gue udah cebok keluar gue lihat samping toilet samping gua, Yang tadi. pintu itu masih buka, maksudnya masih buka, belum ada apa-apa, ada gerakan kayak pintu ditutup Oh, kayak iya. kayak orang nyiduk di kolam kayak gitu. Nggak nggak ada sama sekali. Setelah itu gua lihat situ WC itu kering, nggak ada Anjing gue namanya merinding. ini, apa, keramik tuh kan, keramik Ya. kan kalau ada orang bekas itu kan pasti basah lah, Ya. itu kering. Gue udah pikirannya kemana-mana, gue pikirannya tuh yang dibilang sama temen gue yang kalau malam-malam tuh biasanya ada orang yang jagain, tapi itu bukan orang, kayak tangan gunung gitu. Ih. Merinding anjing. Jadi tadi yang minjem tuh maksudnya tangan buntung. What the fuck? Ya di situ baru gue pikirannya, oh kemana-mana, gue langsung lari anjir. Gue jam 12 malam lari, tapi gue nggak cerita sama gue. Dulu tuh diem. Gue diem, keringet gue banyak banget, kayak gak nyangka gitu. Iya. Gue masih mikir, terus yang tadi minjem Anjing gue merinding siapa? sumpah bangsat. Masa ini udah gak beres nih gitu. Masa pinjem kayu enggak basah di bawahnya. Aku pikirnya udah di situ gue, Waduh. mana ya, kayak hawanya mulai takut kalau malam ke WC gitu. Iya. Trauma lah ya. Terus setelah itu, singkat cerita, keesokan harinya gua terjadi itu lagi pengalaman, cuma bukan itu. Bukan apa? Kan pesantren kan 4 lantai. Gua sama temen gua itu tidur di lantai 3. Lantai 3 kan sepi, nggak ada yang nungguin. Iya. Jadi kalau ada yang nungguin itu waktu ngaji. Kalau kamarnya masih kosong, masih cuma kasur doang. Naik ke atas 2 jam 11 11 malam. jam 11 malam gue tidur di itu namanya apa sih? Ranjang. Bukan. Teklik apa sih namanya? Tangga. Iya, tangga. Iya, Gue di tangga. tangga yang mau ke lantai 4. Iya. Jadi gue tidur di tangga yang mau ke lantai 4. Lu Jadi sendirian tuh? gue sama temen gue Sama berdua. Bukan biasalah cerita udah cerita terus udah mau tidur itu udah sepi banget, lampu lantai 3 itu udah mati semua, udah sepi banget, nggak ada. Waktunya tidur ya? Pas gue udah tidur, temen gue udah tidur, ya gue masih tidur kalong lah, masih denger apa gitu. Oh iya, nggak sepenuhnya tidur gitu ya? Nah, itu kayak ada anak kecil teriak, rame banget anak kecil teriak, rame, Kayak lari mainan gitu? lari di lantai 3, kayak suara ini kaki gini, tapi lagi lari. teriak, ada yang teriak, ada yang ketawa, kayak anak main. Kayak iya lagi main. Gue bangun, gue pikir kan apa anak baru yang main di situ. Tengok ke bawah nggak ada, sepi. Pas gue tengok ke bawah, gue turun, kok sepi banget, lantai 3 ini sepi banget, lantai 3 panjang dari sini. Nggak mungkin anak baru ke situ. Gue pikirnya, malam-malam ini mana mungkin sih Iya. baru langsung ke situ. Gue masih pikiran positif, mungkin perasaan gue aja gitu. Halusinasi gitu. Itu waktu itu udah 1 kali suara itu gue ngecek ke bawah. Iya. Setelah itu gue lanjut tidur lagi, ya biasa tidur kalong, maksudnya belum tidur banget. Iya, belum sepenuhnya tidur. Lah pas waktu kedua kalinya itu bukan anak kecil lagi, cewek. Ngapain tuh? Ngopi dulu. Merinding aja, cewek nangis
Tapi cuma satu cewek. Cuma satu Yang nangis kayak suaranya kayak nangis biasa itu. Terus gue turun, itu udah pikirannya Udah kemana-mana ya gitu. udah Gak karuan. ini gak karuan. Gue bangunin teman gue, namanya kan Angkil. Bangun. Itu ada suara nangis. Mana sih nggak itu? Ada. Lu jangan gitu dah. Gue bilang gitu. Selang beberapa menit, 3 kali nangis. Pas gue turun ke bawah, tek. Gue ngeliat ke arah kanan, itu Ada ceweknya tuh. sosok di dekat. Kan kalau lantai atas tuh kayaknya maksudnya ini kamar. Oh iya. Di samping kayak gitu kan ada kayak cucian tangan. Iya. Wastafel. Duduk di atas gitu. Sambil kita Itu masih keadaan nangis. nangis. Gue lari aja, bawa mikir. Ada temennya? Sama lari semua. Oh berarti teman lu juga lihat? Lihat. Anjing. Gue lari, bawa turun. Gue di situ. Kemarin gue di toilet iya, Tangan di sumur buntu. iya, gitu. Situ. Ya aja deh. Terus setelah itu semenjak kejadian itu gue gak pernah ke lantai minggu lagi. Udah. Cuma kayak kalau main Itu udah pada tahu semua. Udah Yang- tinggal cerita. yang lama di situ itu udah tahu Emang itu. ya, oh berarti nggak kaget lah ya sama Iya. ya. Ada juga itu ya banyak lah. Ya. Gua Nggak itu loh yang tadi pas di kamar mandi tangan buntung. iya, gue lihat jelas-jelas, gue lihat itu Tangannya gitu. Tapi tangannya itu tuh tangan utuh. utuh, jadi ketutupan tembok. Nggak ada darah-darah gitu. Nggak ada, What the fuck? kakinya di situ. Nggak beres. Oke, itu berarti pas kejadian itu tuh pas lu 1 tahun udah di pondok situ. Jadi itu pengalaman udah 1 tahun gue di pondok itu. Gue baru ngalamin kejadian itu. Cuma sebelum gue ngalamin kejadian itu juga banyak sih cita-cita kayak ini di sini ada ini, di sini ada ini. Tapi gue kan nggak pernah lihat. Iya, cuma dengar-dengar gitu. Baru itu gue ngalamin gitu. Pas itu gue lari terus keringet banyak banget kayak Keringet dingin gitu ya. detik banget. Tapi sumpah sih, gue juga merinding banget tadi dengernya lu. Bayangin aja lu yang tangan buntung gitu loh. Gak anjing. Bisa bayangin. Anjing. Dari situ pikirannya anjing. Gak nyangka gitu ya. Gue itu cerita yang di Pondok Brebes. Setelah itu kan gue mondok terus 2 tahun, gue keluar pindah mondok di Kendal. Nah di Kendal itu ada cerita lagi. Ada cerita lagi. Nanti deh kapan-kapan gue ceritain lagi. Ya udah itu ya guys. Sekiranya pengalamannya Mas Lukman pas dulu masih mondok di Brebes ya. Di Brebes. Ya menyeramkan juga sih. Jujur gue juga belum pernah lihat yang kayak gituan sih. Karena ini Mas Anam juga pondok pesantren juga. Enggak deh. Ya, Dia yang lebih tahu lah. Aku mau belajar. oke, sekiranya cukup di sini saja. Sampai sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan jangan lupa ya like, comment, dan subscribe lagi channelnya Ejawantah Channel. Ya, gue kira cukup sampai di sini saja. Gue tutup.
nanti selebihnya kita lanjut part 2 aja. Oke?